sama suaranya dengan satu lawyer. Ini gejala apa? Anti politik tapi ingin berpolitik. Ya, tapi dan saya nggak tahu apa harus jawab atau tidak. Itu kita semua tahu. Yang terjadi tahun mulai sesudah tahun 65. Memang ada perasaan anti politik dengan sendirinya. Bahwa LBH itu agak marah dan tidak mau masuk ke situ biasanya karena tidak mungkin. Buyung ditangkap karena ada beberapa perwira yang marah karena LBH mau mengajukan orangnya ke Semarang untuk masuk penjara. Rela mengorbankan diri karena ada beberapa prinsip, beberapa kepercayaan. Apa setuju atau tidak setuju dengan mereka itu waktu itu? Ini satu keberanian yang agak luar biasa. Dan semuanya berlandasan suatu ide. Ide itu keadilan. Nah ini bukan jawaban sebetulnya. Tapi saya nggak tahu bagaimana menjawab lagi. Nah, saya masih bisa pergi. Baik. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin Pak Dan masih ada tadi karena terputus keterbatasan waktu, masih ada yang ingin disampaikan? Nah, kalau saya teruskan yang saya mengatakan pada akhirnya itu menjadi semacam khotbah dan saya nggak mau. Baik, saya masih membuka satu kesempatan, silahkan Pak. Pak Dan, saya mau tanya, dulu itu Ada mikrofon. ada Persahi yang kuat dan Persahi yang sebenarnya memelopori jurnal Hukum dan Masyarakat. Kita tahu semua bahwa Persahi itu kemudian pecah dan kemudian banyak orang-orang dari PTHN masuk, Sudarmono dan sebagainya, sebelum G30S itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa di dalam pembicaraan atau Pak Dan tidak pernah menyebut peranan itu? Hal yang lain adalah di dalam soal demokrasi parlementer dan sebagainya, banyak juga peranan dari guru besar hukum, antara lain peranan seperti Djoko Sutomo atau dari UGM, itu juga saya kira tidak terlalu banyak disinggung oleh Pak Den. Kenapa? Ada sebetulnya Pak Marjono dalam makalah ini, tapi saya takut ya akan makan terlalu banyak baku dan diterkawi. Nah, ini ya, Persahi itu memang memainkan suatu peranan yang sangat penting, tapi juga yang mencerminkan sesuatu. Pada tahun 50-an itu, ada suatu perasaan berteman antara semua orang yang turut dalam proses hukum. Hakim, jaksa, tidak selalu polisi, tapi advokat. Sering berkumpul. Ini waktu itu belum ada organisasi advokat, ada yang dinamakan Bali di beberapa kota besar. Tapi kalau para ahli hukum itu bertemu dan ikut mendengar mereka, ini sesuatu yang sangat menarik. Satu, ada profesi, profesionalisme itu. Kedua, mereka senang berdebat, biasa membaca, dan biasa berkumpul sebagai teman. Persahi memperkuatkan hubungan itu. Sangat penting. Nah, sekarang itu hampir nggak ada. Yaitu ada memang hubungan antara jaksa, advokat,
dan hakim yang agak berlainan itu commercial hubungan. Ini bukan pertemuan orang yang ingin mengerti sesuatu, yang ingin membicarakan sesuatu dan saling menghormati. Tentang pendidikan hukum saya sangat setuju. Yaitu sekarang ini dalam perdebatan dan program-program dalam reformasi hukum, menurut saya selalu ada dua hal yang dilupakan atau dikesampingkan. Satu ialah advokat, tapi kedua ialah pendidikan hukum. Kalau mau memperbaiki pengadilan, kejaksaan, advokatan, notaris, ya memang untuk menciptakan lembaga-lembaga baru itu penting sekali, harus ya. Tapi kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki pendidikan hukum, lembaga-lembaga itu masih akan menderita. Nah, dulu Pak Mokhtar tahun 74 mulai suatu program yang agak menarik ya, tapi lantas tidak diteruskan. Ada Pak Marjono sendiri menulis di dalam satu pidato untuk membuka yayasan bahwa keadaan Fakultas Hukum sekarang ya agak parah sedikit. Nah, menurut saya ini seperti soal-soal lainnya, untuk memperbaikinya mahal. Untuk tidak memperbaikinya lebih mahal lagi. Nah, saya kira memang dalam hal ini perencanaan usaha untuk mulai memeras pemerintah untuk uang, bukan hanya untuk fakultas hukum, untuk pendidikan seluruh negara, sangat penting. Tapi perlu strategi, perlu itu ya, usaha untuk ide ya, mulai di mana? Ada dua penanya, tapi karena yang mengacungkan lebih dulu yang belakang, Patra, Pak Marslam antri ya. Silakan. Saya singkat aja Profesor. Jadi saya mau penilaian lebih lanjut. Nama saya Patra. Kesan saya ini ada misalnya society-nya disuruh masuk politik. Lalu gimana soal non-political organization, jadi didorong ke arah situ. Dan gimana penilaian Profesor nih soal banyak sebenarnya yang berasal dari LSM, NGO itu sekarang di pemerintah bahkan. Saya bisa kasih contoh. Gubernur Sulawesi Tenggara itu LBH Jogja dulu. Bupati di mana beberapa dari volunteer LBH itu. Dan juga di parlemen itu juga banyak yang dari LSM dan banyak juga dari LBH. Nah itu dihitung dalam analisis dan posisi tadi di makalah Profesor, apa jadinya terhadap orang-orang itu penilaiannya? Karena mereka berasal advokat juga banyak gitu di parlemen saat ini. Terima kasih. Kalau saya mengerti betul yang ditanyakan, ini ada beberapa soal. Ya. Saya setuju, memang banyak orang yang sudah masuk. Banyak sekali antara para profesi, bukan hanya advokat, tapi ini dokter, akuntan, mereka juga perlu, arsitek, insinyur. Soalnya yang belum terlihat antara yang masuk itu, munculnya suatu strategi. Ini harus mulai diketahui. Kan sudah tahu ya, antara partai-partai lama dan grup-grup lama sudah tahu kepentingannya apa. Nah, yang diinginkan oleh elite yang baru ini apa? Karena di dalam elite itu apa? Bagaimana caranya? Bambang Hatem dulu. Karena ada kontradiksi. Saya maksud, mohon maaf kalau menggunakan Profesor itu banyak yang kontradiksi menurut saya. Nah itu yang saya mau. Kontradiksinya justru apa ya? Misalnya satu pertama, ini didorong misalnya sekarang harus banyak orang-orang yang profesi kelas menengah dalam tanda kutip itu masuk ke arena politik. Itu satu. Yang kedua, artinya kalau didorong seperti itu dan itu tidak menjawab pernyataan Profesor yang kedua,
bahwa setelah dia masuk apakah dia tidak saling menghantam dan lain sebagainya, karena ini udah bertahun-tahun itu. Begini ya, mungkin sulit dalam konsep. Dalam hal ini agak mirip dengan Italia. Itu kemungkinan besar pemerintah selalu akan kacau balau sedikit. Dan boleh saja. Asal saja yang turut dalam politik itu ada ide dan rela secara jujur ya, mengorbankan diri sedikit. Dan itu yang saya maksud. Baik. Ya, terima kasih Pak Marsilam. Kesempatan terakhir, silahkan Pak. Saya bukan ingin mengurangi arti demokrasi parlementer atau ancaman demokrasi parlementer, tapi ketika Anda tadi mengatakan bahwa di dalam demokrasi parlementer itu banyak proses hukum atau produk hukum yang dihasilkan yang antara lain undang-undang dasar tapi oleh pihak ketiga, Amerika, Inggris, dan Belgia kalau nggak salah di KTN itu. Jadi ya betul, barangkali ada kesadaran dari para ahli hukum yang membuat undang-undang dasar 50, tapi itu sesuatu yang, dan kalau ini benar, kalau kita baca biografinya Schmidt, kita masih ingat peristiwa Schmidt dan Jungslager pada saat itu. Itu dua orang korban dari tidak adanya hak asasi manusia pada saat itu. Dan sekaligus saya mau mengatakan bahwa kalau kita lihat tingkah laku jaksa tinggi pada saat itu dan kepala reserse kriminal pada saat itu, maka betul-betul tidak betul bahwa yang dipersonifikasikan pada Jaksa Agung Suprapto independen, kejaksaan tidak independen dari kepala negara at least, dan dari pemerintah. Jadi pertanyaan saya sebenarnya ialah, memang benar banyak orang lupa mengenai tahun itu, tapi kalau kita minta supaya orang tidak lupa dengan komplit, maka barangkali kita sampai pada kesimpulan yang sama, tapi catatan yang berbeda. Terima kasih. Silakan Pak, dan mungkin agak dipadatkan. Oke. Kalau bicara dengan Marsilam tidak selalu bisa. Tapi yang penting bukan risk dalam hal ini. Sesudah dipersatukan semua, ada perdebatan di dalam parlemen. Karena undang-undang dasar itu dibersihin dulu. Ya. Nah, yang penting dalam hal itu ialah tahun 50 itu membuka kesempatan untuk orang membuang konstitusi. Ada yang bisa mengatakan, wah ini tunggu dulu, ini yang turut mendrafting itu Belanda, itu nggak perlu. Kami akan menciptakan konstitusi kami sendiri. Padahal tidak. Kalau membaca kembali diskusi di dalam parlemen pada permulaan tahun 50 ya, terlihat betul bahwa orang-orang merasa senang dengan konstitusi itu. Cukup bangga bahwa Declaration of Human Rights ada di sini, tercantum di sini. Nah, kedua tentang soal Schmidt. Memang tidak, kalau dikatakan absolut independen tidak mungkin. Tapi Pak Prapto dipecat, ya, tidak pada tahun 58, tapi tahun 59. Sesudah perkara Schmidt sudah diputuskan dan Schmidt sudah pergi dan Jungslager juga. Ya. Yang saya bilang tidak independen bukan Suprapto, jaksa tinggi katanya. Oh, kalau ya. Tapi jaksa tinggi kan bukan jaksa agung. Ya betul, saya setuju. Memang saya tidak mau mengatakan Marsilam bahwa ini satu sistem sempurna. Ini memang tidak. Waktu itu ada korupsi juga. Jadi dalam pengadilan ada dengan polisi juga. Yang saya mengatakan ada tentunya seperti ada di mana-mana. Mungkin terkecuali Singapura. Tapi yang ada adalah kontrol. Mereka dikejar, mereka diadili kalau main. Kalau ada jaksa yang dipecat,
oleh Pak Prapto sendiri. Ada hakim yang juga dipecat. Ada seorang hakim agung yang dituduh korupsi. Dan diperiksa dan dikatakan memang tidak. Lantas ini lagi ya, saya mengatakan bahwa sistem parlementer itu bagus dan merupakan pemerintahan yang terbaik yang pernah dialami di Indonesia sejak tahun 50. Dan itu, bahwa ada kesulitan waktu itu macam-macam, bahwa kejaksaan dan lain-lain nggak sempurna, betul. Oke. Baik, terima kasih. Kita Hadirin semua, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, memohon kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Adil, dan Maha Bijak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan bagian dari orang-orang yang terus istiqomah, teguh di dalam perjuangan membela kebenaran dan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat umat manusia, khususnya untuk bangsa kita sendiri di negeri ini. Dan juga kita berdoa untuk rakyat kita seluruhnya agar diberi keselamatan, kesejahteraan, dihindarkan dari bahaya dan ujian yang terus-menerus menimpa. Juga kita berdoa khususnya untuk para advokat-advokat kita, mudah-mudahan dikembalikan ke jalan yang lurus dan menjadi betul-betul menjadi pejuang garda depan dari pembangunan hukum dan keadilan. Al-Fatihah ala al-wadil mubarak anna Allah yaj'aluhu min yalis salamah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil sulama wa salah syani wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid din ma'luti wal afiyah wa alaniyah anna Allah yunawwir qulubana wa ghalibana ma tuqa wal huda wal afaf wal maut wal ghina ala dinil Islam wal iman bila mihnat wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nanti ada ruang makan di luar ini dibuka. Silakan, dan bagi yang ingin mencoba untuk melihat-lihat situs kami www.parlemen.net, Anda bisa browsing di sini. Baik, kita aplaus dulu untuk Padan dan PSK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tujuan semuanya.
Di jangan milih-milih di. Antri di mana-mana mas.